Baik, para upasaka upasika sekalian, Sukihontu, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Ya, kita berada pada kelas yang keempat, ya, dari masih di kita masih membahas di bagian awal, yaitu Padicca Samuppada, ya. Mumpung saya teringat, ya, seandainya misalkan Anda menemui kesulitan dalam menghafal atau menyerap semua dari apa yang saya sampaikan, minimal untuk tahapan sekarang ini Anda hafalkan apa yang ada di handout dari guru dari ITBMU, ya. Yang apa yang harus Anda harusnya itu lebih sedikit, terutama paramata dhammanya. Ya, misalkan awija itu adalah cetasika moha, kemudian sangkara dibagi menjadi punya bisangkara dan seterusnya, yang tidak lain adalah 29 cetana dan seterusnya, ya. Kemudian sangkara pacaya winyanang, sangkara bisa di sini juga sama, masih tetap winyanangnya apa di sana di tabel-tabel itu. Jadi kalau itu mutlak, tabel-tabel itu realitas-realitas hakiki yang dicantumkan di dalam tabel itu wajib harus dihafal. Wajib, ya. Itu syarat minimalnya supaya Anda nanti tetap bisa mengikuti penjelasan-penjelasan dari saya. Banyak tambahan-tambahan tentu yang saya berikan, sehingga kalau memang terlalu banyak, ya, Anda bisa skip. Anda fokus pada apa yang ada di handout tersebut, ya. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita. Minggu lalu ya kita harusnya mulai dari sini kan, ya, perasaan, ya. Ya, oke. Di dalam diagram lingkaran perasaan masih berada pada irisan yang kedua, ya, yaitu resultan kan, ya. Maka dengan demikian Anda akan mudah untuk mengingatnya. Ini adalah perasaan yang muncul di kesadaran resultan, nanti akan saya uraikan. Nah, di handout dari guru saya harusnya ada halaman berapa? Halaman 5, ya. Nomor 7, ya, berarti, ya. Kan kemarin sudah saya ini kan pasak, ya. Berarti sekarang adalah wedana, ya. Atau yang nomor 6 itu di atas dibaca 6 wedana, itu artinya adalah cetasika wedana yang berasosiasi dengan 32 logia wipaka cita. Saya harap Anda sudah tahu itu logia wipaka cita. Jadi ada di sini pertama Anda diperkenalkan dengan 6 jenis perasaan, ya. Ikuti saya. Yang pertama adalah caku sampassaja wedana. Kalau yang sudah belajar Pali itu mudah, caku plus sampasa plus jaja itu jati, gitu, ya, atau jaya, itu, ya, lahir, gitu. Jadi perasaan yang lahir dari kontak mata. Itu kalau terjemahan bahasa Pali dari kalimat itu. Secara realitas hakiki itu adalah cetasika wedana, perasaan yang muncul di 2 caku winyana, gitu, ya. Kita mengenal 2 kan, satu yang resultan baik, satu yang tidak baik. Oke, demikian pula dengan yang di bawahnya juga pengertiannya sama sesuai dengan landasannya masing-masing. Yang kedua adalah sota sampassaja wedana, yaitu perasaan yang lahir dari kontak telinga, ya. Artinya ini adalah cetasika perasaan yang muncul di 2 kesadaran sota winyana, ya, di 2 kesadaran telinga.
Kemudian gana sampasaja wedana. Terjemahannya adalah perasaan yang lahir dari kontak hidung. Itu adalah cetasika wedana yang muncul di dua kesadaran hidung. Jiwa sampasaja wedana. Sama kali ini yang di lidah. Kaya sampasaja wedana. Dengan cara yang sama menerjemahkannya dan realitas hakikinya juga sama, hanya beda di pintu atau kesadaran tubuh kali ini. Nah, tapi mano sampasaja wedana itu apa? Mano sampasaja wedana adalah perasaan yang lahir dari kontak batin. Ya, di sini Anda harus ingat karena ini adalah resultan, selalu ingat 32 logia wipaka cita dikurangi dwi pancawinyana yang di atasnya 10 kan. Berarti ini adalah perasaan yang muncul di 22 kesadaran resultan excluding atau kecuali 10 winyana. Ya, paham ya? Nah, itu mari kita kembali lagi dulu ke slide. Perasaan ada 3 jenis, yaitu suka, duka, dan ketenangan gitu. Saya nggak tahu kenapa Wibawini menyebutnya malah UPK yang menurut saya agak kurang umum. Harusnya biasanya pasangan dari suka duka adalah duka mak suka gitu ya. Walaupun artinya sama ya, tapi biasanya teks mengatakan seperti itu. Jadi ada 3 jenis perasaan ya. Perasaan tersebut ya di kitab Wibangga menjelaskan begini, bahwa perasaan itu kan sesungguhnya adalah sabak cita sadarana kan, cetasika kan muncul di semua cita, tapi dalam konteks ini apa nih, pasak pacaya wedana ya, perasaan yang dimaksud di sini hanyalah yang tadi dikatakan, yaitu yang muncul di 32 kesadaran resultan gitu ya. Nah, kemudian untuk link yang berikutnya yaitu wedana pacaya tanha, wedananya masih sama seperti yang tadi baru saja kita baca. Terus tanha sekarang, ya. Jadi wedana pacaya tanha, oleh karena perasaan sebagai kondisi maka tanha muncul. Tanha kita terjemahkan menjadi nafsu kehausan ya. Sebenarnya arti dari tanha itu berasal dari satu kata, ininya itu adalah kehausan sebenarnya artinya ya. Dan kita sering kan memakai dalam bahasa Indonesia kalau seseorang ini haus jabatan, haus ini, haus itu, nah kira-kira begitu ya. Jadi ini faktor mental yang membuat seseorang selalu merasa kehausan terhadap objek-objek atau apapun itu juga yang menjadi objek kehausannya gitu. Ini adalah kebenaran mulia yang kedua, Anda ingat ya. Nah, tanha ini adalah kalau dari para mata damanya berarti apa? Cetasika loba yang muncul di semua 8 loba mula cita gitu. Kalau tadi wedana dibedakan menjadi 6, tanha pertama-tama juga dibedakan menjadi 6. Yaitu harusnya ada di handout ya. Ini rupa tanha ya, yang halaman 5 yang di bawah. Ikuti saya, rupa tanha. Ini mungkin karena bahasa Inggris, kalau menurut saya terjemahannya harusnya bukan craving for forms, artinya for, kalau yang sudah belajar Pali, for itu datif, seharusnya mungkin ini tidak datif. Ini adalah rupe tanha gitu kalau diure, rupe itu lokatif. Berarti ini adalah nafsu kehausan terhadap objek bentuk gitu menerjemahkannya. Ya. Karena itu lokatif, rupe tanha, ya, apa? Nafsu kehausan terhadap objek bentuk. Ganda tanha, nafsu kehausan terhadap ganda itu ya ganda gitu aja ya. Sadak tanhanya kelewatan. Sadak tanha, nafsu kehausan terhadap suara, terhadap ya. Rasa tanha, nafsu kehausan terhadap rasa, ya. Potaba tanha, nafsu kehausan terhadap objek-objek sentuhan.
Dhamma tanha, nafsu kehausan terhadap objek-objek mental. Nah, itu tadi semua adalah paramata dhammanya apa? Cetasika, loba. Anda perhatikan berkaitan dengan dhamma tanha, di bawahnya kalimat terakhir adalah yang termasuk dalam kehausan terhadap objek-objek mental itu di sini adalah 81 jenis logia cita atau kesadaran duniawi. Mudah diingat karena kesadaran adi duniawi tidak termasuk di dalam siklus samsara. Ya, jadi hanya logia cita saja itu. Paticca Samuppada hanya mengajarkan kesadaran duniawi. Paramata dhamma dalam tingkatan duniawi. Kemudian 52 tipe cetasika ya, karena 52 ini berasosiasi dengan masing-masing dari 81 jenis. Kemudian 5 pesada rupa, masih ingat Anda ya, 16 sukuma rupa dan konsep. Ini mirip dengan Dhamma Aramana harusnya ya. Dhamma Aramana ya. Dhamma Aramana, objek-objek mental itu adalah cita, cetasika, pesada, sukuma, nibbana dan panyati itu. Ya toh? Oh di sini nggak masuk ya, nggak masuk nibbana karena dia adi duniawi ya. Jadi hampir mirip, cuman dikurangi ya ininya ya. Nah itu tadi adalah tanha. Kemudian masing-masing dari 6 tanha itu tadi ya, masih juga bisa dibedakan menjadi 3 seperti yang ada di layar ya, dianalisis masing-masing dibedakan ke dalam 3 jenis nafsu kehausan, yaitu ikuti saya kama tanha, masih juga itu genitif yang sudah belajar Pali, nafsu kehausan terhadap kenikmatan indriawi. Kemudian bawa tanha, bawanya itu bawe ya, genitif, jadi nafsu kehausan terhadap eksistensi. Ya, bawa itu eksistensi itu kayak perwujudan. Kalau di Indonesia diterjemahkan menjadi. Apa sih menjadi itu? Ada yang sudah pernah belajar di Indonesia? Paticca Samuppada? Vedana pacaya tanha pacaya upadana, upadana pacaya bawo, apa? Anda menerjemahkannya di Indonesia biasanya apa gitu, kemudian bawanya itu menjadi gitu. Karena dia menerjemahkan dari bahasa Inggris becoming. Itu repotnya kalau menerjemahkan ngikut-ngikut nggak paham Palinya, jadi kadang repot. Harusnya ya kalaupun ini mungkin perwujudan gitu ya. Jadi sesuatu terwujud, berwujud dari tidak ada kemudian terwujud. Ini kayak kelahiran kembali lah. Ya, meskipun nanti dipecah menjadi 2, ada kama bawa dan upapati bawa. Jadi itu yang dimaksud dengan eksistensi, ya, keberadaan, perwujudan, bukan menjadi gitu. Dan nafsu kehausan terhadap non-eksistensi itu wibawa tanha. Kita udah pernah belajar kayaknya ya di Dhammacakkappavattana Sutta, ya udah kan ya. Ya, saya harap Anda masih ingat. Oke. Jadi berdasarkan tadi 6 tanha tadi ya, terhadap 6 objek tadi, kemudian masing-masing dianalisa ke dalam 3 jenis ini, kita mendapatkan berapa? Jadi 18 kan? 6 kali 3 kan? Ya. Rupa tanha, nafsu kehausan terhadap objek bentuk bisa didorong oleh kama tanha, bisa bawa tanha, bisa wibawa tanha, berarti masing-masing 3 kali 6, 18 gitu. Nanti akan saya sampaikan kenapa bisa jadi 108 variasi dari nafsu kehausan. Harusnya juga sudah pernah saya bahas ya. Nah tanha terhadap objek bentuk, jadi ini untuk dibedakan ada kama tanha, bawa tanha, dan wibawa tanha. Kama tanha itu adalah nafsu kehausan ya. Misalkan nafsu kehausan terhadap objek bentuk tapi didorong atau berlangsung dalam bentuk penikmatan objek bentuk itu sendiri. Ya, untuk menikmati objek itu tadi, objek mata, ya. Jadi seseorang bernafsu terhadap objek mata didorong oleh rasa ingin menikmati objek mata.
Objek mata itu bisa macam-macam, bisa anak Anda, mobil Anda, rumah Anda, suami, istri, dan lain sebagainya kan. Tapi didorong oleh nafsu untuk menikmati objek tersebut, ya maka itu ya objek yang telah tiba, harus yang telah tiba di dalam jangkauan pintu mata. Kalau mau definisinya mau lengkap. Karena kalau objek yang belum tiba dalam jangkauan pintu mata berarti itu munculnya di pintu batin. Berpikir misalkan oh anak Anda di rumah sedang apa, ya, itu tidak melalui pintu mata kan, tapi itu adalah dhamma tanha gitu. Nah jadi saya akan sampaikan kama tanha itu seperti apa. Ketika seseorang menikmati objek bentuk tapi didorong oleh rasa ingin menikmati objek bentuk tersebut, mencari kepuasan terhadap objek bentuk tersebut, maka itu adalah rupa tanha yang dari jenis kama tanha ya. Nah, sebaliknya kalau ketika tanha tadi yang sedang muncul itu didorong oleh satu pandangan salah yang menganggap bahwa objek yang sedang Anda nikmati itu adalah kekal, maka itu didorong oleh rupa tanha. Karena ada pandangan salah tentang bawa tanha ya. Ada dorongan pandangan salah tentang kekekalan. Gitu. Sebaliknya kalau ketika menikmati objek bentuk tersebut ada pandangan salah bahwa ini pasti akan musnah selama-lamanya, termasuk saya yang menikmati juga akan musnah selama-lamanya. Oleh karena itu mumpung masih ada mari kita nikmati sepuas-puasnya. Maka itu adalah tanha terhadap objek bentuk yang didorong atau muncul melalui wibawa tanha. Jadi begitu kira-kira. Demikian pula dengan objek-objek suara, kemudian ganda, rasa, dan lain sebagainya gitu. Nah tadi sudah dihitung 6 tanha tadi ya, dengan diklasifikasikan masing-masing ke dalam 3 yaitu kama tanha, bawa tanha, dan wibawa tanha. Berarti kita dapat berapa? 18. Mereka semua masing-masing juga ada yang internal, ada yang eksternal. Berarti berapa? Kalikan 2, 36. 36 ini ada yang eksis di masa lalu, eksis di masa depan, eksis di masa sekarang. 36 kali 3 berapa? Itulah 108 tanha. Bisa Anda dapatkan 108 tanha ya? Oke. Nah, jadi di sini adalah kita sedang membahas link Wedana Pacaya Tanha ya. Bagaimana ini kira-kira terjadinya dalam kejadian yang nyata itu seperti apa gitu. Ketika makhluk-makhluk menikmati rasa senang atau suka, duka ataupun netral, atau dalam hal ini rasa suka dulu ya. Misalkan terhadap lukisan, kalau di kitab komentar itu dijelaskan begitu. Ketika makhluk, dia tidak menyebut manusia tapi satta, makhluk melihat lukisan, kemudian ada perasaan suka terhadap lukisan tersebut ya. Kemudian efek dari rasa suka terhadap lukisan tersebut, dia kemudian juga melekat, mencintai, bernafsu kepada pelukisnya. Ya, siapa ini yang melukis ya? Akhirnya ada pelekatan di sana, kemelekatan di sana, ada kehausan di sana, sehingga itulah contoh di dalam kitab komentar yang diberikan untuk menjelaskan link Wedana Pacaya Tanha. Ada banyak contoh yang diberikan, misalkan tidak hanya lukisan tapi juga lagu, suara ya, kemudian pertunjukan, drama dan lain sebagainya. Pertama muncul perasaan dulu, perasaan suka, kemudian akhirnya nafsu kehausan muncul terhadap siapa yang menyanyi itu tadi ya. Kira-kira begitu penjelasannya gitu. Nah, oleh karena itulah dikatakan, Buddha mengatakan bahwa tanha itu muncul karena dikondisikan atau karena ada perasaan sebagai kondisinya, seperti itu ya. Nah, kalau Anda belajar Paticcasamuppada di tahapan yang sekarang, sebenarnya ya hanya seperti itu penjelasannya. Wedana Pacaya Tanha, udah tidak dijelaskan lagi bagaimana Wedana ini mendukung tanha untuk muncul.
Jadi kemarin-kemarin itu saya sempat memberikan teaser itu sebenarnya dia adalah pelajaran di bagian yang kedua, yaitu di Padana ya. Nanti untuk link ini akan kita bahas nanti aja di bagian Padana ya. Meskipun di kitab juga dijelaskan bagaimana Wedana itu bisa mendukung kemunculan tanha. Dia hanya muncul dalam satu hubungan saja, yaitu Upanisaya Pacaya, Upanisaya Pecayo gitu. Yaitu hubungan pengkondisian Upanisaya, dukungan yang sangat kuat. Jadi nafsu Anda, nafsu kehausan kita itu muncul karena didukung dengan sangat kuat, dengan sangat dekat oleh perasaan. Ya, jadi semua tanha muncul karena dapat dukungan yang sangat kuat dari perasaan. Nah, di Wibangga Atakata juga disampaikan begini. Seseorang yang menderita berharap mendapatkan kebahagiaan, ini pun tanha gitu. Jadi dari perasaan duka pun bisa muncul tanha. Karena ketika perasaan duka muncul dari perasaan duka ini, maka seseorang mengharapkan perasaan suka. Gitu ya, kira-kira begitu. Kemudian seorang yang sudah bahagia mengharapkan supaya bisa lebih bahagia lagi. Ya. Lalu bagaimana dengan UPK? Karena sifat UPK adalah kedamaian, ya, maka UPK ini pun juga dikenal mirip seperti suka, ya. Maka biasanya makhluk juga cenderung menginginkannya untuk terus muncul gitu. Itulah penjelasan untuk Wedana Pacaya Tanha gitu. Bagaimana kemudian dengan batin seorang arahat? Apakah beliau kan setiap kesadaran beliau juga ada perasaannya kan? Mahakirya Cita kan juga ada perasaan kan yang muncul kan? Apakah perasaan dari arahat itu menjadi kondisi untuk kemunculan tanha? Tidak. Alasannya apa? Alasannya adalah karena sudah tidak ada lagi anusaya kilesa. Jadi itu di kitab begitu, karena anusaya kilesa sudah hancur. Ya makanya tanha sudah tidak bisa muncul lagi gitu. Nah, ya itu informasinya. Mari kita lanjutkan lagi. Dengan jalan pelekatan terhadap kenikmatan sensual dan lain-lain, saya rasa slide Anda kurang dan lain-lain, terdapat 4 pelekatan upadana. Makanya pelajaran bab 7 juga penting. Apa itu 4 pelekatan? Kamu padana, ditu padana, sila batu padana, atakwa, du padana. Ada 4 kan jenis upadana di bab ke-7? Masih ingat? Ya. Harap diingat-ingat. Jadi itulah upadana. Upadana ada berapa? 4. Dan di sini nafsu kehausan yang lemah itu dinamakan tanha. Nafsu atau pelekatan itu adalah nafsu kehausan yang kuat. Harusnya di slide ini, di slide guru saya, nanti dibaca sendiri di rumah. Beliau memberikan perumpamaan yang lebih ya mungkin. Ya, Anda baca nanti. Saya akan jelaskan dulu satu persatu. Apa itu kamma? Jadi ada berapa upadana tadi? 4. Kamu padana, apalagi? Didu padana, kemudian sila batu padana, kemudian atakwat du padana. Apa itu kamu padana? Jadi ini kita masuk ke link yang berikutnya ya, yaitu apa? Tanha pacaya upadanang gitu. Kamu padana melekat pada kenikmatan sensual ya. Di sini juga bisa melekati kepada objeknya tadi, objek-objek bentuk, suara dan lain-lain. Ya kalau nafsunya masih lemah itu tanha, kalau udah menjadi kuat itu upadana kan. Sama-sama cetasika loba sih ya. Jadi kamu upadana adalah melekati kenikmatan-kenikmatan sensual terhadap objek-objek panca indera gitu ya, atau objek mental gitu. Atau kamu cakso upadanan ca tipik kamu upadana, artinya nafsu sensual dan itu adalah pelekatan ya, pelekatan. Demikianlah itu kamu upadana gitu. Upadana itu terdiri dari kata depan upa plus adana. Upa itu kayak mencengkeram kuat gitu loh, kuat gitu, erat gitu. Adana itu pengambilan atau pencengkeraman. Jadi upadana itu pencengkeraman secara kuat, penggenggaman secara kuat. Upa itu artinya kayak kuat gitu. Itu mirip dengan upayasa yang di Indonesia juga diterjemahkan menjadi keputusasaan.
ya di dalam Paticca Samuppada Soka Paridewa Duka Domana Supayasa Sambawanti. Itu di Indonesia diterjemahkan sebagai upayasa itu sebagai apa? Keputusasaan. Enggak, ya, karena upayasa itu terdiri juga mirip dengan upadana tadi. Upa plus ayasa. A-nya panjang, ya A-nya panjang, A terakhir pendek. Upa ayasa. Ayasa itu kesedihan. Upa itu kuat, kesedihan yang sangat kuat. Makanya saya terjemahkan jadi kepedihan yang mendalam, mirip-mirip lah. Atau kesedihan yang mendalam. Bukan apa tadi, keputusasaan. Salah, ya. Ya memang makanya harus paham Pali sih. Makanya ada kelas Pali. Ya. Nah itu tadi adalah kamu padana. Sekarang ditu padana. Jadi ini adalah pelekatan terhadap pandangan, yaitu pandangan salah itu sendiri yang itu juga yang dilekati, yang menjadi, atau bahkan juga bisa menjadi objek pelekatan gitu. Karena pandangan salah yang pertama akan menjadi objek untuk pandangan salah yang kedua, gitu. Sehingga makin kuat gitu. Yaitu pandangan salah yang muncul demikian. Misalkan salah satunya diri dan dunia ini adalah kekal abadi, ya. Kemudian pandangan salah ya setelah seseorang mencengkram dengan pandangan salah tersebut, akhirnya pandangan salah ini menjadi makin kuat sehingga makin sulit untuk dilepas, gitu. Yang ketiga adalah sila batu padana, yaitu pelekatan terhadap ritus dan ritual. Artinya ritus dan ritual itu juga adalah pelekatan atau melekati juga ritus dan ritual, sama juga, jadi banyak makna gitu. Di kitab diberikan contoh secara spesifik yang termasuk sila bata paramasa atau ritus dan ritual ini adalah seseorang mempunyai pandangan salah dengan meyakini ketika kayak di Sutta nanti di kelas hari Minggu juga satu semester ini akan saya sampaikan, yaitu pertapa yang melatih seumur hidupnya berperilaku seperti anjing dan seperti sapi, dua pertapa gitu. Jadi praktek pertapaan meniru seekor anjing dan juga praktek pertapaan meniru kehidupan sapi, karena kedua pertapa ini percaya itulah jalan untuk kesucian. Nah itu yang dimaksud sila batu padana. Artinya mereka percaya ada ritus tertentu, ritual tertentu yang bisa menjadi jalan kesucian. Itu membuat seseorang menjadi suci. Itu arti dari sila bata paramasa. Di sini sila batu padana, melekat terhadap hal-hal tersebut, ya, mencengkeram terhadap hal-hal tersebut. Yang terakhir adalah atak wadu padana, yaitu pelekatan terhadap teori atau ajaran tentang diri atau roh, ya. Disebabkan olehnya maka orang-orang melekati konsep diri atau roh yang sesungguhnya hanyalah teori belaka, tidak ada kenyataannya gitu. Bahkan di kitab komentar disebutkan begitu, kan itu hanya teori aja, nggak ada kenyataannya gitu. Atau nafsu kehausan, masih tanha lagi ya. Oh ini contoh untuk membedakan tanha dan upadana. Di handout guru saya harusnya juga ada. Jadi tanha adalah hasrat terhadap objek yang belum didapat. Seperti perentangan tangan para pencuri di kegelapan. Ada pencuri ingin mencuri, ya, bendanya belum didapat, ketika tangannya merentang, itu perumpamaan untuk tanha, ya. Kemudian upadana itu adalah seperti cengkeraman objek yang telah didapatkan oleh tangan para pencuri. Jadi ketika pencuri ingin mengambil ini belum kesampaian, masih direntangkan tangannya, inilah tanha. Begitu sudah dipegang, inilah upadana. Jadi udah biasanya kalau sudah dipegang udah makin sulit dilepaskan. Sesungguhnya begitu tanha muncul udah nggak ada harapan, pasti sampai ke upadana. Ya, yang ada harapan keluar itu dari wedana muncul, dimunculkan kebijaksanaan. Kalau wedana kemudian memunculkan tanha, maka roda samsara berputar. Roda Paticca Samuppada berputar. Nah itu perbedaan antara tanha dan upadana. Ada lagi di dalam Wibhawinidika, ya, nafsu kehausan atau tanha adalah lawan dari apicata. Apicata itu kesederhanaan. Ya benar kan? Ya kalau orang yang sederhana ya dia nggak akan menginginkan hal-hal yang terlalu berlebihan kan? Ya dia akan menerima apapun dengan lapang dada, ya, tidak banyak keinginan dia. Sebenarnya arti dari apicata itu apa ica, sedikit
Ica itu icati. Hah? Sedikit keinginan mirip-mirip icati itu ya keinginan, harapan gitu kan. Ya, jadi keinginannya sedikit gitu. Tapi saya terjemahkan jadi kesederhanaan saja karena ada tanya itu kan, apicata gitu. Kemudian pelekatan atau upadana adalah lawan dari kepuasan. Benar juga kan? Kalau Anda itu mudah puas kan nggak bernafsu untuk ini dan itu ya. Nafsu kehausan adalah akar dari penderitaan yang disebabkan oleh pencarian, mencari itu tadi kayak pencuri mencari gitu. Sedangkan pelekatan adalah akar dari penderitaan yang disebabkan oleh penjagaan. Begitu Anda sudah dapatkan, Anda berusaha jaga rumah Anda, harta kekayaan Anda sedemikian rupa sehingga jangan sampai diambil oleh siapapun atau hilang oleh siapapun karena apapun. Begitu misalkan ada seseorang kayak kemarin ada yang dilaporkan rumahnya kebakaran. Akhirnya stres. Ada yang bahkan sampai bunuh diri, ya, karena efek-efek dari ini tadi. Nah, jadi itu perbedaan dari tanha dan upadana. Saya sempat quote dari Wibangga Atakata. Lalu apa yang dimaksud dengan kamu padana? Yo kame sukama candu kama ragu kama nandi kama tanha kama sneho kama parilahu kamang ucca kam maju sanang idang wucati kamu padanang. Jadi yo kamesu, apapun yang ada di dalam kenikmatan sensual, yo kamesu. Kama canda yaitu hasrat sensual, kama raga, nafsu sensual, kama nandi, kegemaran dalam kenikmatan sensual, kama tanha, nafsu kehausan terhadap kenikmatan sensual, kama sneho, yaitu kama sneho, sneho itu apa ya? Ya semacam cinta gitu. Jadi mencintai, sangat mencintai kenikmatan sensual gitu. Kemudian kama parilaho itu demam cinta gitu ya, demam nafsu gitu ya, demam kenikmatan sensual dan seterusnya. Itulah definisi untuk kamu padana, yaitu pelekatan terhadap kenikmatan indriawi. Kamu padana dengan demikian karena merupakan bentuk yang lebih kuat dari tanha, maka itu juga bisa disamakan dengan 108 tanha yang lebih kuat. Ya, tadi kita udah bahas 108 tanha kan, ini 108 tanha yang sama tapi dalam yang sudah intensified ya, sudah lebih kuat lagi gitu. Itu kamu padana. Ditu padana itu apa? Dalam Wibangga Atakata disebutkan ditu padana adalah dasak waduka mica didik. Pandangan salah yang berlandaskan pada 10 hal nati dinang, ya, tidak ada yang didanakan dan seterusnya, itu 10 yang sudah sering kita bahas di kelas hari Minggu mungkin ya. Kemudian sila batu padana, yaitu pelekatan terhadap ritus dan ritual, adalah melekati ritus dan ritual karena dia percaya bahwa itu bisa membawa ke kesucian. Atak wadu padana adalah wisati waduka sakaya didik, artinya 20 sakaya didik. Jadi apa? Atak wadu padana 20 jenis sakaya didik. Saya pernah sampaikan kalau nggak salah di epilog manual kedua mungkin. Ya, manual kedua epilog saya ure itu ada saya cantumkan 20 sakaya didik. Sakaya didik itu pandangan salah tentang identitas masing-masing. Ini bahkan belenggu yang harus dihancurkan pertama kali supaya kita bisa jadi sotabana gitu. Ya, ada 20 variasinya. 20 variasi itu dibagi menjadi ke dalam 5 agregat kan, agregat materi, perasaan dan seterusnya. Dari masing-masing agregat itu ada 4 variasi. Misalkan agregat tubuh jasmani ini adalah saya, atau saya ada di dalam tubuh jasmani memiliki saya dan seterusnya gitu. Akan didapat 20 sakaya didik. Itulah variasi-variasi untuk atak upadana. Nah, kita mengenal 4 upadana. Di kitab komentar ada pertanyaan seperti ini. Dari 4 upadana ini, mana yang muncul pertama kali? Gitu. Ya, penjelasannya juga cukup bagus.
Kira-kira di kitab komentar mengatakan kita nggak pernah bisa mengatakan di awal samsara, karena awal samsara ini udah nggak bisa diketahui awalnya. Terus kita juga tentu tidak bisa mengatakan kilesa mana yang pertama kali muncul, nggak bisa. Ya, tidak diketahui gitu karena saking lamanya gitu. Apakah misalkan loba itu eksis dulu sebelum ada dosa, ya, kemudian moha dan seterusnya, nggak bisa seperti itu, ya. Tetapi kata-kata mengatakan begini, akan tetapi dalam artian yang relatif gitu ya. Yang relatif artinya nggak mutlak kan, itu bisa disampaikan begini. Jadi yang pertama-tama bisa diasumsikan begini. Jadi yang pertama-tama muncul itu pasti adalah pelekatan terhadap pandangan salah tentang kekekalan atau tentang pemusnahan. Asumsinya begitu dari kata-kata. Jadi ini yang bisa jadi kemungkinan kalau mau ditanyakan urut-urutannya di dalam satu kehidupan ini biasanya gitu dijelaskan seseorang melekati terhadap pandangan salah tentang adanya kekekalan satu atau pemusnahan gitu ya. Yang dua-duanya ini selalu muncul atau didahului karena ada cengkeraman pandangan salah tentang adanya roh atau diri. Ya, kayak kita ini kan, Anda kan pengen kan hidup kekal kan? Ya, kita pengen. Ada yang pengen musnah. Ya, jadi begitu urutannya. Pandangan salah tentang kekekalan atau pemusnahan total ya pertama-tama muncul, tapi ini muncul didorong oleh atagaha, cengkeraman tentang konsep roh atau diri untuk menjaga si diri ini kan, membahagiakan si diri ini kan. Nah, setelah itu untuk seseorang yang meyakini bahwa diri ini adalah kekal dan abadi, karena pandangan salah yang pertama tadi, kekal dan abadi, maka muncullah sila bata paramasa atau sila batu padana, pelekatan terhadap ritus dan ritual ya. Kenapa? Karena seseorang lalu berusaha mencari apa yang harus saya lakukan supaya saya hidup kekal dan abadi. Di teks dikatakan ini sila bata paramasa, sila batu padana, melekat terhadap ritus dan ritual. Akhirnya orang menciptakan ritual ini, ritual itu supaya nanti dengan baca ini sekian kali, 108 kali Anda akan lahir di surga yang kekal dan abadi. Begitu kira-kira urut-urutannya. Saya rasa cukup masuk akal sih. Cukup masuk akal. Tapi sebaliknya bagi seseorang yang tidak mempercayai kekekalan tapi melainkan pemusnahan, apa yang kemudian dia lakukan ya, bahwa dia yakin diri ini setelah kehidupan kali ini akan musnah. Maka apa yang kemudian muncul? Kamu padana. Kamu padana itu pelekatan terhadap kenikmatan-kenikmatan sensual. Akhirnya apa? Membuat orang tersebut ini hidup hanya satu kali saja kan? Mari kita nikmati sepuas-puasnya. Kapan lagi? Udah besok udah nggak ada lagi kehidupan. Ya, akhirnya ya itu kamu padana yang menguat. Kalau tadi yang kekekalan yang menguat apa? Sila batu padana begitu. Nah, jadi dengan demikian pertama kali di dalam satu kehidupan itu atak wadu padana muncul, kemudian baru 3 upadana yang lain gitu. Ya. Ditu padana, titik upadana ditanggalkan atau dilenyapkan atau dihilangkan, dihancurkan pertama kali ya oleh karena upadana tersebutlah yang dibunuh oleh Sotapati Magga, itu kalimatnya gitu. Ya, jadi dari 4 upadana yang dihancurkan pertama kali, yang hancur pertama kali ketika seseorang masuk ke dalam jalur menuju ke nibbana menjadi seorang Arya, itu adalah ditu padana, titik upadana ya. Kamu padana, bukan, Tito, Sakaya, bukan. Ya, berarti termasuk mungkin itu ya, termasuk ya. Teksnya dia dikatakan tadi atak wada 20 Sakaya Didi, ya. Sama mungkin ya. Nanti coba. Oke. Nanti di bagian pertanyaan ya kita kupas ya. Oke. Ada satu PR juga dari yang minggu lalu saya lupa menyampaikan jawabannya. Yang ke minggu lalu. Oke, kita lanjutkan dulu karena materinya masih cukup banyak.
kamu padana ditinggalkan atau dilenyapkan belakangan karena dia dibunuh oleh Arhata Magga. Ini dari Wibangga kata-kata, ya. Tanha loba mula cita, tanha terakhir kan oleh Arhata Magga kan. Walaupun demikian kamu padana ya tetap ditempatkan di urutan yang pertama walaupun dia dihancurkan terakhir. Kenapa? Alasannya karena luasnya wilayah jangkauan dari kamu padana. Ya, faktanya juga kamu padana muncul di 8 loba mula cita. Sedangkan yang lain hanya muncul di 4 loba mula cita. Gitu, ya. Dan juga kamu padana paling mudah untuk dirasakan karena biasanya orang-orang mudah terperangkap dalam rasa cinta terhadap objek pelekatan dia dan seterusnya. Itu. Setelah kamu padana adalah ditu padana karena biasanya untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan sensual yang dilekati melalui kamu padana oleh kamu padana tadi, seseorang banyak melakukan apa? Jadi setelah setelah kamu padana, maka kemudian kenapa ditempatkan setelah kamu padana adalah ditu padana. Kamu padana tadi dijelaskan, kemudian urutan kedua ditu padana karena katanya penjelasannya setelah seseorang melekati kenikmatan sensual, akhirnya karena dia mencari kepuasan sensual, maka dia menyelenggarakan pesta, ya. Pertunjukan ini, pertunjukan itu, drama ini, drama itu kalau di masa lalu gitu. Yang ini semua muncul karena didorong oleh pandangan salah gitu. Kemudian baru setelah itu terpecah menjadi 2 yaitu sila batu padana dan atak wadu padana. Walaupun demikian sila batu padana ditempatkan sebelum atak wadu padana karena sila batu padana itu sifatnya lebih kasar dibanding atak wadu padana. Atak wadu itu sangat halus, atak wadu padana ya. Jadi pelekatan terhadap ritus dan ritual itu lebih kasar ya. Dan juga dikatakan lebih mudah terlihat ya. Misalkan ketika seseorang berlatih mempraktekkan pertapaan seperti seekor anjing dan seekor sapi tadi. Jadi mudah terlihat gitu. Kemudian atak wadu padana diajarkan atau ditempatkan terakhir karena kelembutannya, sifatnya yang sangat halus, sangat lembut, sulit untuk dilihat. Kita kemudian masuk ke link yang berikutnya yaitu apa? Upadana pacaya bawo ya. Di sini kita mengenal ada 2 jenis bawa eksistensi atau kalau mau ini nggak mau eksistensi jangan menjadi ya. Tapi apa? Perwujudan itu masih sesuai dengan maknanya. Tadinya nggak ada tiba-tiba muncul perwujudannya ini gitu ya. Ada 2 jenis bawa atau eksistensi yaitu kama bawa, ikuti saya. Kama bawa, yang kedua upapati bawa. Kama bawa itu eksistensi sebagai kama. Ya, kama, nama lain dari kama atau Anda boleh sebut kama gitu aja ya. Jadi ini bersifat aktif. Dan upapati bahwa ini eksistensi sebagai resultan, ya, artinya ini adalah resultan, ya, pati sandi, kemunculan pati sandi dan juga sampai nanti meninggal dunia, begitu. Dia bersifat lebih pasif, bisa juga diterjemahkan upapati itu kelahiran kembali, atau upapati itu kemunculan atau perwujudan itu tadi. Ya, kalau kama bawa bukan perwujudan, tapi upapati bawa adalah perwujudan. Ya, sehubungan dengan hal tersebut, eksistensi yang pertama adalah kira-kira gini, berasal darinya maka buah atau efek eksis. Artinya eksistensi yang pertama itu kama bawa kan, berarti berasal dari kama bawa maka buah kama atau efek dari kama eksis muncul. Ya, jenis ini kama bawa itu ada 29. Yaitu kehendak di kesadaran baik dan kesadaran tidak baik ya, yang duniawi ya. Karena yang adi duniawi tidak termasuk ya. Nah, kenapa saya suka menerjemahkan bawa sebagai eksistensi? Karena definisi dari bawa itu bawa titik bawo ya. Bawati kalau bahasa Inggris itu it exists. Ya, maka disebut bawa. Ya, makanya eksistensi. Saya lebih suka ini.
daripada perwujudan. Ya. Demikianlah itu eksistensi, ya. Apa itu kama bawa? Kama mewa bawo. Berarti kama bawa itu ya kama itu sendiri, itu artinya begitu. Ya, kama itu sendirilah sebagai yang disebut atau sebagai eksistensi. Ya, jadi kama bawa adalah kama. Lalu apa upapati bawa? Upapati yewa bawo, upapati bawo. Kelahiran kembali itu sendiri adalah eksistensi yang disebut upapati bawo. Jadi kelahiran kembali. Ya, upapati bawo itu kelahiran kembali. Eta ca upapati bawa titik bawo, dan di sini kelahiran kembali eksis. Demikianlah eksistensi, benar. Ya. Jadi yang manakah yang disebut kama bawa? 29 cetana, kusala yang duniawi dan akusala. Oke. Nah, Anda curiga nggak? Di link pertama kita sudah mempelajari sangkara. Sangkara kan juga sama kan? 29 cetana kan? Sama ya? Yang dibedakan menjadi punya abhisangkara dan anenja abhisangkara. Ya. Jadi, kalau Anda lihat link yang lingkaran coba. Lingkaran itu, kemudian di lingkaran paling tengah saya nggak apa-apa. Kayaknya saya hafal. Lingkaran yang tengah itu ada awija dan sangkara kan? Oh, awija dan tanha ya? Awija dan tanha ya. Ya mana? Bu dokter pinjam. Oh, ya. Anda lihat awija sangkara bukan yang ada merahnya di bagian nomor 1, yang dilingkari merah. Sangkaranya dilingkari merah kan? Itu kan ada tali coklat ke bawah kan? Kemudian masuk ke lingkaran, kalau ini kan itu mengikat kama bawa. Oke? Itu sebenarnya hanya menunjukkan bahwa sangkara dan kama bawa ini sama. Itu. Kemudian awija itu kan mengikat tanha dan upadana kan? Nanti akan dijelaskan. Ya. Oke, untuk sekarang berarti Anda tahu sangkara dan kama bawa itu adalah sama, merujuk pada realitas hakiki yang sama ya. Jadi di link awal dan juga link yang ini itu sama ya. Lalu mengapa diulangi lagi kalau itu sama gitu? Ya. Jadi sangkara adalah kama masa lalu yang memproduksi kehidupan masa sekarang. Kemudian kama bawa adalah sangkara masa sekarang yang akan memproduksi kelahiran masa depan, kira-kira begitu. Nah, sekali lagi di sini Lokutara Dhamma tidak termasuk di dalam Patijja Samuppada. Ada kalimat karena sesungguhnya ajaran Patijja Samuppada ini adalah ajaran tentang watak. Ini juga terminologi technical term yang mungkin baik untuk Anda hafalkan. Watak itu V-A-T-T-A. T-nya ada titiknya semua. Watak, siklus kelahiran kembali. Siklus kematian, kelahiran dan kematian sama. Ya, bukan wiwata. Lawannya dari wata adalah wiwata. Jadi wata itu mutar, berputar. Kalau wiwata itu berputar balik. Artinya kalau wata itu roda samsara berputar terus, kematian akan diikuti oleh kelahiran. Ya, kalau wiwata kebalikannya berputar kembali, kelahiran kembalinya menjadi makin pendek, makin pendek, makin pendek. Kalau sotapana tiba-tiba dia Anda menjadi sotapana, maka jumlah kelahiran kembali Anda memendek langsung maksimal hanya 7 kali lagi. Ya, makin pendek lagi, makin dia berputar balik. Itu maknanya. Jadi kita mengenal dua terminologi apa? Watak dan wiwata, karena siapa tahu nanti akan sering bertemu kalau kita belajar kitab-kitab Abhidhamma Pitaka ya, maka saya sampaikan gitu. Nah,
Definisi dari kama ini juga ada. Karyati iti kamang. Ya. Kemarin di kelas bahasa Pali udah belajar nih. Ti ini apa nih? Iti ini apa? Nah sekarang ada. Karyati iti kamang. Ya. Sudah dilakukan. Demikianlah itu kama. Gitu kira-kira artinya gitu. Jadi kama itu artinya sesuatu yang sudah dilakukan. Kalau belum dilakukan nggak bisa disebut kama gitu ya. Oke. Selanjutnya akan tetapi sebentar. Eksistensi yang kedua yaitu apa tadi? Upa pati bawa ya. Akan tetapi eksistensi yang kedua disebut sebagai upapati bawa. Eksistensi ini atau upapati bawa ini ada 9 jenis, yaitu eksistensi lingkup indriawi dan lain-lain. Wibawinidika hanya menyebutkan seperti itu, makanya kemudian saya cari di Wibangga. Di Wibangga 9 jenis eksistensi, meskipun di guru saya ada ya, tapi saya coba cari di kitabnya langsung karena sepertinya ada yang tidak sama sih. Yaitu aksanyi di sana, di sini aksannya gitu. Oke, ikuti saya. Yang pertama adalah kama bawa. Eksistensi lingkup indriawi. Rupa bawa. Eksistensi materi halus. Arupa bawa. Eksistensi non materi. Sanyi bawa. Eksistensi persepsi. Aksanyi bawa. Eksistensi non persepsi. Newasanya nasanya bawa. Eksistensi bukan persepsi dan bukan non persepsi. Ekawo kara bawa. Eksistensi sebenarnya dengan satu konstituen gitu. Satu wokara bawa. Eksistensi dengan 4 konstituen. Panca wokara bawa. Eksistensi dengan 5 konstituen. Kalau Anda perhatikan seharusnya mudah ini ya, karena 9 ini dibagi 3 ya. Yang pertama adalah kama bawa, rupa bawa, arupa bawa. Kemudian yang berikutnya adalah tentang kesadaran atau persepsi, yaitu sanyi bawa, sanyi bawa, newa, sanyi, nasanya. Newasanya di sini di Wibangga, newasanya, nasanya bawa. Kalau di handout guru saya sama sih harusnya newasanyi ya kayaknya ya, atau? Ya kan, sama sih, sama. Makanya kemarin saya lihat di Wibangga aja lebih ini. Kemudian 3 yang terakhir adalah makhluk berdasarkan agregat, yaitu apa? Eka wokara bawa, catu wokara bawa, panca wokara bawa. Jadi itu mempermudah Anda untuk menghafal 9 bawa atau 9 eksistensi. Nah di kitab saya kemarin lihat di Vinaya Pitaka itu memberikan definisi yang lengkap. Kira-kira saya sampaikan begini terjemahannya. Vinaya Tika, kitab sub komentar dari Vinaya Pitaka malah. Itu enaknya kalau Anda paham Pali ya, yang saya ajarkan di hari Minggu dengan modal komputer itu. Nanti Anda bisa search itu ketemu di mana-mana aja gitu. Itu saya ketemunya di Vinaya Tika. Di kitab sub komentar dari Vinaya Pitaka gitu. Meskipun di Wibangga ada, tapi tidak selengkap di Vinaya Pitaka malah. Oke, jadi begini. Kama sangkato bawo, kama bawo. Jadi eksistensi yang disebut sebagai eksistensi lingkup indriawi, eksistensi lingkup indriawi adalah eksistensi yang termasuk di dalam kama bumi gitu ya. Ya, jadi ada 11 kama wacara bumi. Ya, jadi kama bawa ada 11 kama wacara bumi. Saya tidak perlu menjelaskan ya 11 itu apa ya. Rupa bawa adalah eksistensi
yang disebut sebagai lingkup materi halus di sini adalah 16 rupa wacara bumi. Saya harap Anda masih hafal pelajaran bab 5. 16 bukan 15. Arupa bawa adalah 4 arupa bumi. Ya. Kemudian sanyi bawa adalah eksistensi yang dinamakan memiliki persepsi. Di sini eksistensi dari persepsi itu sendiri adalah sanyi bawa. Jadi ini adalah dari kitab itu ini adalah eksistensi yang memiliki persepsi, kehidupan yang memiliki persepsi. Ya, memiliki kesadaran sebenarnya. Jadi diuraikan di dalam kitab subkomentar dari Vinaya Pitaka, ini adalah eksistensi lingkup indriawi, sudah pasti kan punya kesadaran kan? Eksistensi materi halus kecuali eksistensi tanpa batin. Ya. Kemudian eksistensi non materi kecuali eksistensi bukan persepsi dan bukan non persepsi. Jadi exclude. Yang newasanya nasanya bumi, yang tertinggi di exclude, tidak termasuk dalam sanyi bawa. Oke. Jadi saya ulangi lagi, yang termasuk dalam sanyi bawa artinya eksistensi yang memiliki persepsi atau kelahiran kehidupan yang ada kesadarannya, ada cita-cita sikanya. Itu adalah eksistensi di bumi lingkup indriawi, materi halus kecuali asanya sata, kemudian non materi kecuali newa, sanya, nasanya, yatana, bumi. Ya. Kemudian aksanyi ya. Aksanyi bawo itu artinya nak sanyi bawo. Itu kitabnya mengatakan begitu. Artinya apa? Eksistensi yang tidak memiliki persepsi itu nak sanyi bawo, yaitu eksistensi yang tidak memiliki persepsi gitu. Aksanyi itu artinya tanpa persepsi. Kalau nak sanyi tidak mempunyai persepsi. Mirip kan? Nak sanyi dan aksanyi gitu. So rupa bawe kadeso. Artinya apa? Itu eksistensi tersebut ya. Eksistensi yang dengan non persepsi aksanya itu adalah eksistensi yang tidak memiliki persepsi atau tidak memiliki batin, itu adalah sebagian dari eksistensi materi halus. Eka desa itu satu bagian. Ya, satu bagian dari eksistensi di Brahma materi halus. Satu bagian yang mana? Aksanya sata. Ya, yaitu aksanya sata bumi begitu ya. Kemudian olari kata bawatu newasanya. Artinya newasanya bukan persepsi karena olari kata bawatu, oleh karena tiadanya persepsi yang kasar. Disebut sebagai bukan persepsi oleh karena tidak ada persepsi yang kasar, yang ada berarti persepsi yang halus kan. Sukuma tasa sabawatuna asanyati newasanya nasanya gitu. Bukan pula bukan persepsi karena kehadiran dari persepsi yang sangat halus. Ini pelajaran bab 1 harusnya ya. Jadi disebut bukan persepsi dan bukan non persepsi karena itu tadi ya. Dikatakan ini bukan persepsi karena sebenarnya masih ada persepsi, tapi hanya saja yang kasar udah nggak ada. Tapi disebut bukan persepsi juga nggak bisa karena faktanya masih ada persepsi yang sangat halus gitu ya. Bab pertama itu di buku manual 1 juga harusnya ada. Demikianlah itu yang disebut bukan persepsi dan bukan pula non persepsi. Eksistensi yang terkait dengan itu adalah yang disebut sebagai newasanya nasanya bawa, atau dengan kata lain ini adalah newasanya nasanya bumi. Ekena rupa kandena wokino bawo. Ekena rupa kandena wokino bawo. Eksistensi yang dipenuhi dengan satu agregat materi ya. Ekena wo karo asak bawa satitik eka wo karo bawu, atau makhluk yang memiliki satu konstituen ya. Demikianlah itu eksistensi dengan satu konstituen. Itu adalah eksistensi tanpa persepsi. Betul ya? Eka wo karo bawa adalah eksistensi tanpa persepsi, aksanya sata. Ya, karena dia hanya mempunyai satu agregat. Oke.
Kemudian catuhi arupa kandehi wokino bawo. Artinya eksistensi yang dipenuhi dengan 4 agregat arupa non materi. Catuhi wo karo asa bawa sate, atau makhluk yang memiliki 4 konstituen. Demikianlah itu catu wokara bawo. Demikianlah eksistensi 4 konstituen. Itu tidak lain adalah eksistensi non materi. Artinya kelahiran sebagai arupa Brahma, karena dia hanya mempunyai 4 agregat, ya. Yang terakhir pancakanda, pancahi kandehi wokino bawo, eksistensi yang dipenuhi dengan 5 agregat. Pancahi wo karo asak bawasati, atau makhluk yang memiliki 5 konstituen. Pancawokara bawo. Demikianlah itu eksistensi 5 konstituen. So kama bawo cak rupa bawe ka deso cak hoti. Itu adalah eksistensi lingkup indriawi dan 1 bagian dari eksistensi materi halus. Paham nggak? Kenapa disebut 1 bagian dari eksistensi materi halus? Kecuali yang asalnya sata. Disebutnya meskipun banyak buminya, tetap aja itu 1 bagian gitu. Tidak secara keseluruhan. Ada 2 bagian di dalam arupa bumi, itu ada 2 bagian, yaitu 1 bagian adalah makhluk tanpa batin, 1 bagian adalah makhluk dengan 5 agregat. Gitu ya, makanya pancawokara bawa itu adalah eksistensi di lingkup indriawi dan 1 bagian dari rupa wacara bawa. Eksistensi materi halus. Artinya dari 16 bumi kecuali asalnya sata. Berarti 15. Ya. Nah, Anda sudah mendengar kata wokara berkali-kali. Di kitab Winayatika juga ada definisinya. Wokaro tiwa. Jadi konstituen wokara adalah khandana metamadi wacanang, adalah julukan untuk agregat-agregat. Jadi wokara itu adalah julukan untuk agregat-agregat. Oleh karena itu 1 konstituen tasema eko wokaro asa bawasatiti eka wokara bawote. 1 konstituen adalah untuk eksistensi yang memiliki 1 agregat. Demikian pula dengan agregat yang lain, hendaknya artinya dipahami seperti itu, ya, paham ya? Jadi itulah 11 macam eksistensi, ya, yang disebut sebagai upapati bawa, bukan kama bawa, ya. Nah, kembali lagi, kita sekarang bahas kama bawa. Jadi kama bawa bisa dibedakan menjadi 3 api sangkara, yang tidak lain adalah cetana, dan ini sama dengan sangkara, ya. Sehubungan dengan, ya, saya harap Anda bisa ya kama bawa ada berapa cetana lalu? 29. Yang punya abhisangkara berapa? 8 mahakusala dan 5 rupa wacara kusala, 13. Apunya mudah ya, 12 saja. Nah, jangan lupa 12 yang lingkup indriawi itu harus selalu diingat-ingat. Bagus, saya hanya pengen pastikan itu. Ya. Nah, mari kita lanjutkan. Sehubungan dengan 9 jenis eksistensi yang ada di slide itu, ya, yang disebut kama bawa, ya, eksistensi lingkup indriawi adalah 5 agregat yang digenggam oleh kama. Artinya hasil dari kama 5 agregat tersebut, ya. Demikian juga rupa bawa, ya. Rupa bawa yang 1 bagian juga 5 agregat. Oke, ya. Kemudian arupa bawa adalah 4 agregat. Sanya bawa adalah berapa tadi? Sanya bawa, eksistensi yang memiliki persepsi. Bagus, 4 agregat atau 5 agregat, ya. Jadi ada 4, ada 5, ya. Bingung ya Anda ya? Sekali saya kalau ngejelasin nanti nggak ada waktu nih, habis nih waktu. Asanya bawa adalah 1 agregat yang merupakan hasil dari kama, yaitu di asanya bawa, asanya sata bumi. Newasanya nasanya bawa berapa agregat? 4 agregat.
Ya, oke, bagus. Saya ulangi lagi, jadi sangkara di link yang awal itu adalah kondisi yang muncul dari kehidupan lampau untuk kemunculan paticandi winyana di kehidupan sekarang. Ya, sedangkan di upadana pacaya kama bawa, ya, kama bawa adalah sebuah kondisi dari kehidupan saat ini untuk paticandi di kehidupan di masa depan. Atau alternatifnya di link kedua hanya kama yang menjadi sebuah kondisi untuk kesadaran yang disebut sebagai sangkara. Ya, jadi sangkara di situ hanya kama. Akan tetapi di link yang ini yaitu apa tadi? Upadana pacaya bawa, ya, tidak hanya yang menjadi kondisi untuk kesadaran, melainkan juga untuk kelahiran di asanya sata bumi. Nah, ini bedanya. Kalau di awija pacaya sangkara, sangkara di sana hanyalah restricted, dibatasi kondisi yang bisa memunculkan winyana. Tapi di upadana pacaya bawa, ya, tidak hanya winyana, bisa memunculkan asanya sata, makhluk tanpa batin juga, yang tidak mempunyai batin. Paham? Itu bedanya. Perbedaan-perbedaannya, ya. Paham ya? Kalau di sangkara pacaya winyanang, sangkara tidak pernah memunculkan paticandi rupa, yaitu yang paticsandinya makhluk tanpa batin. Tapi di upadana pacaya bawo, yaitu termasuk juga eksistensi tanpa batin, yang itu tidak ada di sangkara pacaya winyanang. Karena sangkara pacaya winyanang sesuai namanya, sangkara di sini hanya mengkondisikan winyana untuk muncul. Mudah ya dipahami ya. Nah, mari kita coba analisis sebentar. Oleh karena kamu padana pacaya sebagai kondisi, maka ini kan tadi upadana ada 4, kita analisa satu, kamu padana dulu. Jadi kamu padana pacaya sebagai kondisi, maka muncullah kama bawa. Kan bisa kamu padana pacaya bawo, atau bisa kamu padana pacaya upapati bawo. Yang kedua, ada 2 alternatif kan. Jadi dari pelekatan terhadap kenikmatan sensual bisa memunculkan kama atau bisa bahkan memunculkan kelahiran kembali gitu, ya. Nah, oleh karena ketika kamu padana pacaya ini menjadi kondisi untuk kemunculan kama, maka kama tersebut yang dilakukan dan menghasilkan kelahiran dan ketika kama tersebut menghasilkan kelahiran kembali, maka dia akan menghasilkan kelahiran kembali di eksistensi lingkup indriawi, ya. Jadi itu kamu padana pacaya kama bawa. Nah, bayangkan setelah eksistensi di lingkup indriawi itu muncul, maka agregat-agregat yang diproduksi melalui kama itu tadi, itu yang disebut upapati bawa. Jadi konteks hubungannya begitu. Kamu padana pacaya bawa, kama bawa dulu. Karena pelekatan terhadap kenikmatan sensual, akhirnya seseorang melakukan kama-kama tertentu. Efek dari kama ini memunculkan kelahiran kembali, yaitu upapati bawa. Ya, nah kelahiran kembali inilah yang disebut upapati bawa. Agregat yang muncul ini yang kita kenal dengan istilah awam kelahiran kembali itu sesungguhnya tidak lain adalah kemunculan agregat kan. Kemunculan agregat itulah upapati bawa. Ya. Jadi kamanya disebut kama bawa. Ya. Cara ini hendaknya juga dipakai untuk memahami konteks misalkan untuk eksistensi di materi halus atau eksistensi di non materi. Jadi misalkan begini, karena ada pelekatan terhadap kelahiran di alam Brahma materi halus, ya, akhirnya seseorang melakukan kama. Ya, kama tersebut apa? Jana. Dari jana tersebut akhirnya akhirnya 5 agregat muncul di alam rupa bumi, ya. Jana tersebut adalah kama bawa, agregat yang muncul di rupa bumi adalah upapati bawa. Ya. Nah, atau kamu padana pacaya bawa
Dikarenakan oleh pelekatan terhadap kenikmatan indriawi, seseorang melakukan kama buruk misalkan, ya. Efeknya dia lahir di apaya. Kama yang dia lakukan adalah kama bawa. Jadi dalam hubungan ini linknya adalah kamu padana pacaya kama bawa. Agregat yang diperoleh di apaya tersebut adalah upapati bawa. Sehingga hubungannya adalah kamu padana pacaya upapati bawa. Atau dikarenakan hal tersebut dia melakukan sebaliknya kama baik sehingga akhirnya dia ada kelahiran di alam surga. Penjelasannya sama dengan yang tadi. Anda harus bisa bedakan kama bawanya berarti sekarang kama baik, upapati bawanya adalah agregat di surga. Itu ya. Nah, lalu bagaimana ditu padana pacaya bawa? Ya, dikarenakan oleh pandangan salah maka seseorang melakukan kama, katakanlah kama bawa ya. Jadi dikarenakan pandangan salah yang demikian ini, seseorang berpikir diri ini akan musnah total di eksistensi yang sekarang ini, ya. Karena begitu, karena pemahaman yang salah seperti itu, akhirnya dia melakukan kama. Jadi dia hidup sebagai manusia katakanlah, tapi dia punya pandangan diri ini baru akan musnah total kalau saya lahir lagi di alam lingkup indriawi atau alam Brahma materi halus atau arupa bumi gitu. Di sana akan musnah total, berarti ada pandangan salah. Ya, dikarenakan pandangan salah yang demikian akhirnya dia melakukan kama-kama tertentu supaya bisa terlahir sesuai dengan pandangan salahnya tadi. Ya, maka di sini kama yang dia lakukan itu tadi adalah kama bawa, agregat yang diperoleh adalah upapati bawa. Jadi itu contoh-contoh yang diberikan di Vibhangga Atthakatha. Ya, demikian pula kira-kira contoh untuk dua upadana yang lain. Ya, kalau itu tadi didorong oleh pandangan salah, berarti dua upadana yang lain, misalkan sila batu padana. Dikarenakan pemahaman tentang adanya kekekalan setelah lahir di surga, maka seseorang kemudian melakukan ritus dan ritual supaya lahir di surga dan seterusnya, akhirnya lahir beneran di surga gitu ya. Maka kama bawanya tadi dan upapati bawanya adalah agregatnya itu. Jadi Anda pahaminya demikian. Mari kita lanjutkan, masih cukup banyak ini panjang ya. Di dalam pernyataan dari pelekatan sebagai kondisi kemudian eksistensi, yaitu apa bahasa palinya upadana pacaya bawa ya. Di sini yang dimaksud adalah eksistensi sebagai resultan. Ini mungkin sambungan dari yang belakangnya. Kita sudah selesai membahas itu. Kita bahas link yang di bawah yang berikutnya. Dari eksistensi sebagai kondisi maka kelahiran kembali. Tadi kama bawa, ini kelahiran kembali. Adalah hanya eksistensi. Kok begitu? I see. Yang atas tadi kan upadana pacaya bawo, yang kuning yang kedua adalah bawa pacaya jati. Ya. Di dalam link bawa pacaya jati, ya, bawa di sini eksistensi di sini hanya kama saja, tidak termasuk upapati bawa. Karena jati dan upapati bawa itu sama. Ya. Jati dan upapati bawa itu sama. Jati. Ya. Karena kama merupakan kondisi untuk kelahiran, bukan yang lain. Jadi kondisi untuk kelahiran itu kama. Kama pacaya jati. Bawa pacaya jati. Tapi bawa di situ adalah bukan upapati bawa, karena kondisi untuk kemunculan jati atau kelahiran kembali adalah kama bawa, bukan upapati bawa yang sama saja berarti kan. Jadi bagaimana Anda memahami bahwa kenapa bawa pacaya jati, kenapa kelahiran ini dikondisikan oleh kama? Ya, contohnya kalau di kitab Vibhangga Atthakatha diberikan contoh, ya kita lihat sekeliling kita ini lahirnya beda-beda kan. Ya ini karena kelahiran yang beda-beda ini diciptakan oleh kama dari masa lampau. Begitu contohnya, makanya kita berbeda-beda. Itu dari kitab, bukan dari saya.
Oleh karena eksistensi sebagai resultan secara alamiah adalah agregat yang telah dihasilkan kembali untuk pertama kali di satu kehidupan, ya, yaitu tidak lain adalah kelahiran itu sendiri. Ini bercerita tentang upapati bawa dan jati adalah sama, ya. Jati atau kelahiran adalah perolehan atak bawa. Nah, Anda secara resmi sekarang bertemu dengan terminologi ini, atak bawa. Dulu-dulu Anda bertemu tapi nggak resmi. Sekarang resmi Anda bertemu. Atak bawa itu personalitas, ya. Jadi kelahiran adalah perolehan personalitas para makhluk di dalam berbagai macam eksistensi dari 9 eksistensi tadi, ya. Sementara usia tua adalah keadaan tua dari personalitas yang telah lahir tadi dalam cara yang lahir dalam cara yang seperti itu, artinya lahir di dalam eksistensi salah satu dari 9 eksistensi. Kematian adalah akhir dari personalitas yang terbatas hanya pada satu eksistensi. Paham ya? Ya. Kesedihan, soka bahasa Palinya. Anda kan ini kan jati jara merenang soka paridewa duka domana supaya sasambawanti. Ini soka. Kesedihan adalah kesedihan di hati seseorang yang tertimpa musibah, kehilangan saudara dan lain-lain. Jadi ini adalah definisi supaya Anda paham apa sih yang disebut soka, apa sih yang disebut paridewa, apa sih yang disebut duka, domanasa, upayasa. Itu apa? Di handout guru saya juga ada lebih bagus lagi, nanti Anda bisa baca ya. Saya rasa kita nggak punya waktu. Ratap tangis adalah kata-kata ratapan dia. Kalau dulu kita di Myanmar, ratap tangis ini kita harus diminta bisa menunjuk realitas hakiki dari ratap tangis ini apa. Gitu. Realitas dari ratap tangis ini adalah cita jarupa yang dalam bentuk, ini rupa yang lahir dari kesadaran yang muncul dari pikiran yang jadi ini adalah cita wipalasa sadarupa gitu. Cita harusnya ada di handout karena kita belajar dulu di Myanmar. Cita ja wipalasa ada di handout, ada di yang saya bagikan itu. Halaman berapa? 7 ya, Anda bisa baca itu. Wipalasa itu terdistorsi. Cita ja itu lahir dari cita, sada itu suara, rupa adalah rupa. Berarti apa? Suara yang terdistorsi gitu. Tapi yang lahir dari kesadaran. Oke. Itu realitas hakikinya. Kemudian duka adalah perasaan duka jasmaniah. Nah, Anda paham kan? Soka paridewa duka domanasa upayasa. Duka di sini adalah apa? Duka wedana. Ya. Duka cita adalah domanasa wedana. Beda ya. Yang satu duka adalah duka wedana, duka cita adalah domanasa wedana. Perasaan duka batiniah. Ya. Nah, ini duka domanasa upayasa, kepedihan yang mendalam adalah kesedihan yang sangat dalam yang ditingkatkan oleh rasa duka di hati yang berlebihan dari seseorang yang tertimpa musibah, kehilangan saudara dan lain-lain. Cocok enggak kalau diterjemahkan upayasa menjadi apa? Keputusasaan. Nggak cocok kan? Karena memang terjemahan di kitab komentarnya diberi contoh upa plus ayasa. Upa itu intensified, kuat sekali, ayasa itu kesedihan. Jadi kesedihan yang sangat kuat sekali. Di sini saya pakai kepedihan. Bisa juga kesedihan ya. Jadi kesedihan yang mendalam atau kepedihan yang mendalam. Ya, oke. Nah, jadi sekarang kita sampai di link jati pacaya jara. Kan tadi bahwa pacaya jati, jati pacaya jara. Oleh karena ada kelahiran sebagai kondisi, maka usia tua, gitu. Mudah untuk dipahami ya, karena apabila Anda nggak lahir, Anda nggak akan jadi tua, ya, tua dan nggak mati juga kan. Atau juga tidak akan ada soka paridewa duka domanasa upayasa, begitu ya. Jadi mudah. Jadi pertama, karena ada kelahiran jati pacaya, ya, maka
ada 2 poin nih sekarang bercabang nih. Ya, Anda harus benar-benar tahu ini. Poin pertama adalah jati pacaya jara maranang. Stop. Tidak diteruskan soka paridewa duka domanasa upayasa. Kenapa? Karena ini efek yang sudah pasti. Pasti akan terjadi dan dialami oleh siapapun, oleh makhluk manapun yang sudah mengambil kelahiran. Nggak bisa dihindari. Kemudian jati pacaya soka paridewa duka domanasa upayasa. Ini adalah opsional. Tidak semua makhluk harus mengalami ini. Paham? Karena arahat nggak akan mengalami ini. Kita kadang juga nggak mengalami. Ya tidak? Kita bisa menghindari soka paridewa kan? Bisa kan? Jadi makanya dikatakan opsional. Jadi di dalam link yang terakhir bercabang jadi 2. Jati pacaya jara maranang. Oleh karena kelahiran sebagai kondisi maka usia tua dan kematian muncul. Cabang yang kedua adalah jati pacaya soka paridewa duka domanasa upayasa. Sambawanti. Ya, oleh karena kelahiran sebagai kondisi maka soka paridewa duka domanasa upayasa sambawanti. Tapi itu opsional. Tidak harus muncul. Paham ya? Kalau yang jara maranang pasti muncul. Ketika ada jati pasti ada jara maranang. Tapi ketika ada jati belum tentu ada soka paridewa duka domanasa upayasa. Itu kira-kira ya. Ya, jadi kita sudah sampai di akhir dari kelas kita. Terima kasih. Terima kasih Bante atas penjelasannya malam ini. Bagi kalian mita yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mungkin kita bahas pertanyaan yang minggu lalu ya. Minggu lalu apa sih pertanyaannya? Oh, kenapa nama rupa hanya terjadi di Padik Sandi? Ya. Avijja Baya Sangkara, Sangkara Baya Winyana baca nama rupa. Oh ya. Jadi siapa? Rudi ya. Saudara Rudi dari Lampung kan minggu lalu bertanya, ya. Kenapa di slide nomor 3 kalau saya nggak salah ingat itu ada yang saya garis bawahi bahwa nama rupa hanya terjadi di Padik Sandi, momen Padik Sandi gitu, ya. Sebenarnya itu mudah gitu. Tapi ya gitu, itu saya pernah mengatakan kepada sebagian dari Anda. Buat saya pribadi salah satu challenge untuk mengajar Abhidhamma di malam hari adalah kalau itu nggak bisa muter. Mesinnya nggak bisa berputar gitu. Itu challenge. Makanya waktu ada usulan kelas Pali diadakan di hari Sabtu, bisa mau nggak Bante? Boleh, asal Abhidhamma dulu. Waktu itu syarat saya begitu. Abhidhamma dulu sore hari, kemudian Pali malam. Kenapa? Karena Pali lebih mudah buat saya. Artinya tidak, kalau pas lagi otaknya nggak mau berputar, nggak terlalu terganggu. Nggak terlalu mengganggu gitu, karena saya hafal. Dulu waktu sering talk show juga begitu, pernah talk show tiba-tiba gitu. Tiba-tiba nya muncul, aduh, kadang gitu. Jadi nggak bisa muter. Kadang itu tantangan saya gitu. Mau makan malam kok nggak boleh. Ada risikonya begitu. Nah, itu terjadi minggu lalu. Waktu ditanyakan itu tiba-tiba nggak bisa muter. Karena ini tantangan sih. Apalagi ngajar Abhidhamma gini nih, udah energinya habis banyak gitu. Saya sering beberapa kali lah selama di sepanjang karir saya sebagai penceramah gitu ya, sering beberapa kali mengalami itu. Nah, pertanyaannya saya ulangin lagi. Di dalam ling winyana pacaya nama rupang, ya, karena kesadaran sebagai kondisi maka nama rupa muncul, batin dan jasmani muncul. Kesadaran di sini berarti adalah 32 wipaka cita, logia wipaka cita.
Dan juga ini harusnya kesadaran di sini ini adalah abhisangkara dari kehidupan lampau, ya. 32 logia wipaka cita adalah kesadaran wipaka yang muncul di kehidupan saat ini. Kalau abhisangkaranya itu bukan wipaka tapi kama dari kehidupan lampau. Jadi dua ini adalah winyana yang menjadi kondisi untuk kemunculan nama dan rupa. Minggu kemarin udah saya bahas bahwa ini bisa hanya mengkondisikan nama saja, bisa hanya mengkondisikan rupa saja, tapi juga bisa mengkondisikan sekaligus nama dan rupa. Nah, kalimat yang ditanyakan oleh saudara Rudi dari Lampung itu menunjukkan artinya sebenarnya adalah efek nama rupa itu hanya muncul di Pati Sandi, tidak muncul di yang lain. Kehidupan sehari-hari enggak. Jadi hanya di Pati Sandi efek nama dan rupa sebagai satu kesatuan muncul bersama-sama. Makanya kalau Anda masih ingat, kalau seseorang lahir sebagai manusia maka akan muncul Pati Sandi Cita. Berarti ada cetasikanya, kemudian diikuti oleh 3 rupa kalapa, ya. Kaya dasaka, wadu dasaka, bawa dasaka, ya. Jadi ini muncul bersama nih, Pati Sandi Cita dan juga rupa 3 kelapa, ya. Ya, berarti ada Pati Sandi Cita, Pati Sandi Cetasika yang muncul di Pati Sandi dan 3 rupa kelapa. Itu muncul bersama-sama. Makanya ini nama, ini rupa. Ya, ketika kita lahir masuk pertama kali ke kandungan orang tua mamah kita, pada saat itu kita sudah punya bibit nama rupa itu tadi. Jadi winyana pacayan nama rupa hanya terjadi di Pati Sandi. Itu sebenarnya waktu sampai di kamar gitu saya minum gitu langsung loh kan ini malam itu mau tidur waktu habis sudah minum berarti udah bisa muter lagi kan. Oh mudah loh kok tadi enggak berputar. Jadi kalau di Pawati itu hanya bisa satu-satu. Ya, misalkan winyana pacaya. Winyana kan 32 logia wipaka cita. Dia hanya mengkondisikan kemunculan cetasikanya. Ya toh? Ya ada, gitu itu. Ya. Jadi semoga Rudi mendengar penjelasan saya. Maaf ya Rudi, minggu lalu. Yang tadi apa tadi? Oh didik ya, didu padana tadi dikatakan adalah atau waduh padana. Ya, itu padana. Oh, karena ya memang tadi di dalam tadi dari Winaya Pitaka atau dari sebentar. Ini Winaya atau apa ya? Winaya atau Wibangga ya? Oke, anyway. Jadi tadi kan dikatakan bahwa didu padana dihancurkan pertama kali ya. Saya akan lacak lagi sih sebenarnya. Jangan-jangan saya yang miss juga. Tadi di slide berapa? Waktu sampai di slide mana? Upadana. Apa tadi? Kelima ya. Ya, kalau ketahuan sumbernya saya akan lacak. Ya, sambil mungkin kalau ini nanti saya cari kan tadi kan disebutkan bahwa didu padana dihancurkan pertama kali oleh Sotapati Magga kan. Padahal yang dihancurkan oleh Sotapati Magga adalah Sakayatidi ya. Jadi Sakayatidi masuk di didu padana kalau dari tadi penjelasan saya tadi. Sebenarnya dia bukan dari saya sih, makanya saya akan lacak lagi ini benar atau tidak. Tapi tadi juga dijelaskan bahwa Sakayatidi itu variasi dari Atawadu padana.
Jadi kok kayaknya tidak sinkron ini di sini ini gitu. Harusnya kan kalau begitu, kalau sakaya didik adalah atak wadu padana yang dihancurkan oleh sotapati maga, ya berarti atak wadu padana gitu. Karena mereka tuh para makadamanya sama ya, sama-sama gitu. Sama-sama didik, tapi kan tetap saja ya harusnya sakaya didiknya kalau mau begitu ya supaya konsisten masukkan ke ditu padana gitu, supaya konsisten. Ya, ya itu nanti akan saya cek lagi di kitabnya. Harusnya kalau ada waktu ini bisa saya cek, sekarang nggak ada waktu. Ya. Bisa jadi catatan saya yang miss karena nggak ada palinya. Ya, tapi ya bisa jadi ya karena itu dua-duanya sama pandangan salah gitu. Tadi apa sih urut-urutannya itu? Iya, kalimatnya harusnya benar sih. Ditu padana dilenyapkan pertama kali, saya ingat sih. Gitu. Jadi bukan atak wadu padana lah. Mungkin atak wadu padana lebih luas sekali. Coba nanti dilacak lagi ya. Oke. Oke. Ada yang ingin bertanya? Dami Bante, satu lagi, kenapa tadi yang upadana pacaya bawa ya, bawanya itu kan ada kama bawa sama upapati bawa. Kenapa upapati bawa itu dimasuk ke dalam bawa itu padahal dia adalah jati gitu loh Bante maksudnya? Oh, kenapa? Iya, kan bawanya ada kama bawa dan upapati bawa. Padahal kalau di penjelasan itu jelas-jelas banget bahwa kama bawa inilah sebagai salah satu kondisi untuk upapati bawa kan. Kesannya kan begitu Bante, karena ini adalah kamanya maka resultannya adalah upapati bawa gitu. Dan memang kan upapati bawa itu sama dengan jati gitu. Kenapa ada kayak apa istilahnya irisan gitu loh Bante? Karena upadana pacaya upapati bawa bisa. Berarti jadi bisa di situ loncat, gitu. pelekatan menghasilkan kelahiran kembali. Tapi bukannya harus dengan kama juga Bante? Ya, makanya tapi itu dimaksudkan sebagai pelekatan. Pelekatannya berfungsi sebagai kama langsung gitu. Pelekatan kalau yang upadana pacaya kama bawa, dari seseorang dari melekati sesuatu akhirnya melakukan karma. Ya, kamanya eksis sebagai entitas yang berbeda dengan upadana. Karena ada upadana satu sebagai kondisi, maka kama bawa muncul. Jadi ini dua yang wujud yang dua realitas hakiki yang berbeda. Tapi upadana pacaya upapati bawa bisa terjadi juga kalau si upadananya ini akhirnya menghasilkan kelahiran kembali. Misalnya upadana itu kan berarti loba juga kan ya Bante? Kan bisa menghasilkan jadi kelahiran lobanya kembali langsung. Berarti linknya loncat gitu Bante? Ya enggak, karena Enggak memang juga. itu kan dua variasi. Upadana pacaya bawa, kama bawa, atau upadana pacaya upapati bawa. Itu. Ya akhirnya sama juga akhirnya. Kamanya itu juga berfungsi sebagai upadananya itu berfungsi sebagai kama. Ya, kama produktif. Maksudnya begitu. Tapi kalau yang upadana pacaya kama bawa, dari melekat terhadap sesuatu akhirnya seseorang melakukan kama. Iya. Jadi pelekatannya tidak muncul sebagai kama produktif, tapi karena melekat dia melakukan kama. Baru setelah itu jati. Kama bawa pacaya jati itu. Nah, kalau yang upadana pacaya upapati bawa itu upadananya sendiri menghasilkan kelahiran kembali. Oh ya. Baik, makasih Bante. Ya, sama-sama. Di sini muncul nggak ya di sini ya? Apa tadi? Upadana pacaya. Ini udah mulai mau lemot nih.
Ada pertanyaan lagi sambil saya baca diagram ini. Ada lagi pertanyaan? Harusnya tadi di Wibawini pun ada pernyataan begitu kan? Ada nggak? Upapati bawa. Enggak, di slide harusnya tadi juga ada. Upadana pacaya upapati bawa. Di slide, coba cari slide. Oh, kalimat slide nomor 78. Di dalam pernyataan dari pelekatan sebagai kondisi eksistensi, di sini yang dimaksud adalah eksistensi sebagai resultan. Berarti itu upapati bawa. Jadi upadana pacaya upapati bawa karena resultan kan? Slide nomor 7, 6, slide nomor 6 bawa dibedakan jadi 2. Slide nomor 6 kama bawa dan upapati bawa. Kama bawa adalah 29 cetana, kemudian eksistensi adalah 9 eksistensi. Itu pernyataan itu kan merujuk pada upadana pacaya upapati bawa. Slide nomor 8 itu, yang kalimat pertama di atas itu. Apa tadi? Yang gara kamu padana terus mengondisikan kelahiran di Apaya. Oh, karena seseorang melekat kepada kenikmatan sensual, ya, karena ada pelekatan. Sebenarnya kita mengatakan seseorang juga nggak tepat karena kita pelajaran Abhidhamma kan. Karena ada pelekatan terhadap nafsu sensual, kenikmatan sensual, akhirnya kama buruk tercipta. Yaitu misalkan nih, maaf nih, seseorang kalau dalam panyatinya konvensionalnya, seseorang jadi pejabat kemudian korupsi, gitu, mencuri kan? Berarti karena dia ada pelekatan terhadap motivasi untuk mencuri adalah supaya untuk melakukan kama pencurian itu tadi adalah untuk supaya bisa menikmati kenikmatan indriawi, gitu. Jadi karena ada pelekatan terhadap kenikmatan sensual, akhirnya kama buruk muncul, ya. Dan kama buruk ini berbuah menjadi memunculkan agregat di salah satu dari 4 apaya. Itu. Jadi yang pertama tadi adalah kamu padana pacaya kama bawa, ya. Terus agregat yang muncul ini adalah upapati bawa. Upapati bawa di apaya.